Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung keretan CTP psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai gangguan asam lambung tertentu psikosomatis disorder. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung tertentu psikosomatis disorder. Baik teman-teman, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli herbal, dan juga bukan ahli psikiater. Saya sebagai penyintas penderita asam lambung tertentu psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada kalian semua yang masih dalam keadaan gangguan asam lambung tertentu psikosomatis disorder. Semoga video ini juga menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan kalian. Juga semoga video ini bisa mengedukasi kalian, memberikan kesemangatan, serta bisa menemani kalian semua. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi ketika panic attack. Maka tonton video ini, jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tahu cara-caranya ketika kalian dalam keadaan panic attack. Jadi teman-teman, semua yang perlu kalian terapkan dalam pola pikir kalian, dan saya akan mensugesti kalian bahwa sebenarnya apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Apapun sensasinya bagi penderita asam lambung tertentu psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Namun memang ketika sensasi bisa dikatakan 1001 sensasi ketika datang, memang penderita anxiety disorder itu selalu pikirannya itu kemana-mana. Pengalaman saya dulu memang seperti itu. Terus selalu mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit berat. Awal-awal saya dulu pun seperti itu. Dan itu ternyata hal yang pernah saya lakukan seperti itu, ternyata itu nggak ada hubungannya. Sensasi yang muncul yang bisa dikatakan 1001 sensasi, ternyata itu nggak ada hubungannya dengan penyakit kronis, nggak ada hubungannya dengan penyakit berat. Dan semua pemicunya adalah di pola pikir, sama mental yang lemah. Lah mental yang lemah itulah akhirnya memancing atau memicu hormon kortisol. Penderita anxiety disorder tentunya hormon kortisolnya, hormon kesetresannya itu tinggi. Sementara penderita asam lambung tertentu psikosomatis disorder itu tidak memiliki hormon serotonin sama hormon endorfin. Hormon serotonin itu adalah untuk mengendalikan mood. Kalau hormon endorfin itu untuk kebahagiaan. Maka kebanyakan dari penderita anxiety disorder mau ketawa susah. Walaupun bisa ketawa, itu pun semu. Tidak secara hakiki. Juga mau senang susah, mau bahagia susah, apalagi tenang. Orang yang dipikir adalah sensasi terus-menerus. Tapi teman-teman, semua yang dialami oleh penderita asam lambung tertentu psikosomatis disorder, ya, itu sebenarnya ya bisa sembuh, dan apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Dan kuncinya adalah kalian harus bersikap masa bodoh. Bodoh amat terhadap sensasi. Jangan merasa-rasakan sensasi. Jangan mengait-ngaitkan sensasi. Apalagi mengaitkan sensasi dengan penyakit berat, mengaitkan sensasi dengan penyakit kronis. Yang padahal itu tidak ada hubungannya. Orang nyatanya saya dulu berulang kali ke rumah sakit, berulang kali saya ke dokter, nyatanya hanya divonis didiagnosa gangguan asam lambung. Walaupun sensasi yang saya rasakan bisa dikatakan dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan semua itu ternyata dari pola pikir. Dan itu semua ketika saya EKG dan saya ronsen, nyatanya itu normal. Jadi kuncinya itu hanya di pola pikir sama mental yang cemen, yang lemah itu. Maka kalian ketika baru saja mengalami ini, yang baru saja kena asam lambung tertentu psikosomatis disorder, sebelum kalian terlanjur
sebelum kalian merasakan sampai bertahun-tahun, maka ayolah bangkit, lakukan metode-metodenya. Itu dengan cara melakukan metode-metodenya juga akan mempengaruhi ketika panic attack itu datang. Ketika panic attack datang, dengan cara sering melakukan, konsisten melakukan metode-metodenya, itu sangat membantu ketika panic attack itu datang. Karena dengan cara melakukan metode itu bisa mengembalikan hormon serotonin sama hormon endorfin. Apa saja, Mas? Satu, metode yang perlu kalian lakukan, jalan-jalan pagi secara konsisten. Itu harus konsisten ya. Jadi sangat mempengaruhi seberapa lama, seberapa konsisten kalian, seberapa konsisten kamu menjalankan metode, maka itulah menunjukkan seberapa lama sensasi yang kalian alami. Ketika kalian semakin lama melakukan metode-metodenya, konsisten melakukan metodenya, maka sensasi itu akan cepat hilangnya. Tapi kalau kalian tidak bisa menerapkan jalan-jalan pagi secara konsisten, dalam artian putus nyambung, kadang jalan-jalan, kadang tidak, kadang jalan-jalan, kadang tidak, itu juga akan mempengaruhi seberapa lama sensasi yang kalian alami itu akan tetap ada. Maka konsistenlah menjalankan metode-metode seperti jalan-jalan pagi. Juga setelah itu kalian berjemur. Kalian berjemur sekitar 30 menitan. Kalian nikmati setiap jemuran, kalian punggungnya itu dijemur. Itu sangat membantu untuk punggung itu berkeringat. Ketika keringat itu muncul atau keluar, maka kalian sepenuhnya bisa akan mendapatkan vitamin D. Itu juga sangat membantu. Apalagi yang biasanya mudah gatal itu, gatal-gatal. Juga yang mudah keliengan, juga yang apa-apa gampang capek, gampang lemah, itu gampang lelah, itu ya juga mempengaruhi. Terus setelah apa? Setelah jalan-jalan pagi dan berjemur, kalian diusahakan jangan mengurung diri. Diusahakan kalian itu harus keluar rumah, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang tentunya itu untuk mengalihkan agar diri kalian itu tidak mengurung diri di dalam rumah, apalagi di dalam kamar. Begitu. Kalian harus bersosial, berinteraksi, bergaul dengan orang, walaupun awalnya itu takut, les-lesan, piar-piaran, keringan, kayak mau jatuh di bawah jalan itu semua itu hanya sensasi yang dipicu dari anxiety. Dan permainan anxiety itu tidak nyata. Ya, maka kalian harus berani memaksakan diri keluar rumah dengan cara berinteraksi. Tujuan apa? Untuk mengalihkan. Tapi ingat, ketika kalian berinteraksi, bersosial, kalian hindari dulu ngomong banyak atau jangan terlalu banyak ngomong. Karena penderita anxiety disorder sekali banyak ngomong itu gampang capek, gampang ngos-ngosan, nafas berat. Apalagi kalau berteriak itu hindari dulu. Ya, apalagi berteriak itu hindari dulu. Kalian nikmati saja setiap bincangan. Terus kalian pikirannya harus mensugesti. Juga kalian itu berusaha memfokuskan walaupun awalnya susah. Karena penderita anxiety, pengalaman saya itu otak itu, pikiran itu susah dikontrol. Otak itu susah dikontrol, terus liar ngomong sendiri, terus pokoknya itu berontak gitu. Maka kalian harus berusaha ya, berusaha memfokuskan ketika berinteraksi, bersosial. Jangan mikir terus menerus memikirkan sensasi, memikirkan hal-hal yang di luar ranah, itu hindari. Itu. Jadi setelah kalian berinteraksi, semakin kalian berinteraksi, mengalihkan diri agar tidak mengurung diri, tentunya kalian semakin lama kalian akan lupa akan sensasi. Karena kalian sudah senang dengan apa yang kalian lakukan. Apalagi kalau kalian mau melakukan hobi-hobi kalian. Yang menurut kalian hobi, yang menurut kalian senang,
Walaupun awalnya itu tidak senang, diusahakan hobi kalian dilakukan terus-menerus. Yang biasanya mancing-mancing kayak, yang biasanya apa namanya berpetualangan, itu bagus sekali. Atau melakukan hobi-hobi yang lain yang sekiranya nggak berat gitu. Terus setelah zuhur diusahakan kalian bermain ke kebun lah, ke sawah lah, atau ke taman, refreshing ya, healing. Karena apa? Karena itu sangat membantu saraf. Ketika orang walaupun sudah sembuh, dalam artian belum sembuh total ya, walaupun dia sudah tidak ada sensasi, kebanyakan dari teman-teman juga ada yang masih mengalami cemas. Mengalami kecemasan itulah itu disebabkan karena saraf itu belum netral. Maka solusinya ketika saraf itu selalu cemas, pikiran selalu cemas, selalu memikirkan terus, memikirkan hal yang di luar ranah, maka perbanyaklah melihat hijau-hijauan. Kalau tidak air yang mengalir, itu terserah. Kalau saya ya melihat hijau-hijauan, itu saya melakukan setelah zuhur. Melihat pemandangan-pemandangan setelah zuhur. Karena apa? Karena untuk menetralisir saraf saya yang menegang, yang selalu memikirkan di luar ranah. Pada saat itu saya konsisten dan sampai sekarang. Juga setelah itu kalian pulang mandi, setelah mandi asar tentunya, setelah asar kalian jalan-jalan sore. Untuk apa? Untuk menanggulangi tidur malam. Ketika kalian rutin jalan-jalan sore, tentunya di malam hari mudah tidur. Tapi kalau kalian tidak mau melaksanakan itu, pastinya susah tidur di malam hari. Pastinya kalian susah tidur di malam hari, kalian ujung-ujungnya begadang. Kalau sudah melewati jam 10 malam, pengalaman saya, pikirannya itu nano-nano. Pikirannya itu negatif, pikirannya itu kemana-mana, pikirannya itu ngacau. Maka hindari dulu. Istirahat di malam hari yang cukup. Hindari begadang, karena penderitaan sleep disorder kalau sudah melewati jam 10 malam, pengalaman saya pikirannya itu nano-nano, pikirannya itu kemana-mana. Pasti kalian juga seperti itu. Maka sering melakukan jalan-jalan sore. Nah setelah itu ya tentunya akan pulang. Nah diusahakan jam 10 malam itu mapan ya, tidur. Terus ketika tidur atau hendak tidur, kalian itu diusahakan netralkan seluruh badan, netralkan pola pikir kalian, terus sering olah nafas agar kalian itu netral pikirannya. Kalau masih susah, kalian dengerin lagu atau musik relaksasi, dengerin afirmasi. Kalau tidak, ya lebih baiknya berzikir bagi yang beragama Islam. Kalau seandainya kalau kalian selain beragama Islam begitu ya, atau yang lain lah, siapapun itu, kalian dengerin para pengedukasi atau para mentor, mendengarkan video para mentor yang mengedukasi seputaran asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis disorder, agar kalian itu tersugesti, dan kalian bisa menganggap bahwa apapun sensasi bagi penderita asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Begitu. Maka harus seperti itu. Agar apa? Agar kalian itu tenang, netral. Kalau dengerin para mentor yang sudah berpengalaman terkena gangguan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis disorder. Begitu. Lah terus setelah itu secara konsisten pasti semakin hari pasti ada perbedaan. Hari demi hari pasti ada perbedaan, pasti ada perubahan. Yang biasanya sensasi datang tiap hari, pasti akan berkurang. Ya, 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali. Itu. Tapi itu memang belum sepenuhnya. Yang perlu kalian harus dijaga lagi adalah 3P-nya. Yang pertama ya adalah pola pikirnya itu. Kalian jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Itu yang paling utama. Jangan mendiagnosa diri kalian itu memiliki penyakit berat. Jangan mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat, penyakit kronis. Begitu. Juga pola pikir kalian jangan selalu memikirkan hal-hal yang di luar ranah. Memikirkan terus itu jangan.
nanti akan menjadikan mental kalian semakin down, mental kalian semakin lemah. Itu hindari. Terus yang kedua, pola makannya itu juga harus dijaga. Makan yang teratur, karena dulu pengalaman kalian pastikan makannya nggak beraturan, sering kosong. Harusnya sarapan dulu malah ngopi dulu. Itu juga harus diperbaiki. Makanan juga harus diperbaiki. Yang terutama itu adalah etika makan. Kalian kalau menu jangan terlalu memantang menu ya, makanan ya. Jangan terlalu memikirkan menu. Yang paling utama adalah etika. Etika makan, hindari was-was, khawatir, takut, cemas, sama emosi. Itu hindari. Ketika makan kalian netral, nikmati setiap kunyahan, jangan was-was sebelum makan. Kalau was-was itu secara otomatis memancing sensasi, menimbulkan refleks, asam lambung naik, ganjal ke tenggorokan. Itu. Makanya kalian harus hindari was-was. Makan yang mantap saja, yang yakin saja. Terus jangan lupa minum air bening hangat minimal dalam satu hari itu 8 gelas. Itu secara rutin. Begitu. Kalau saya itu dulu di bulan pertama dan bulan kedua itu 2 jam makan, 2 jam makan. Itu adalah penyembuhan asam lambung GERD-nya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan alah metode-metode itu nggak perlu. Saya perlu. Makanya alhamdulillah 3 bulan sembuh. Ya, waktu pemulihan saya sembuh. 2 bulan saya parah-parahnya. Saya sudah melakukan metode itu, juga pemulihan di 1 bulan, di bulan ketiga, dan saya alhamdulillah sudah sembuh. Maka walaupun ada sebagian yang mengatakan 2 jam atau 4 jam harus makan, saya menerapkan itu teman-teman. Kalian harus menerapkan itu. Bagi yang pertama kali kena asam lambung GERD, anxiety itu ya, itu harus menerapkan itu. 2 jam makan, 2 jam makan, sedikit-sedikit sering makan. Itu harus makan. 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan. Nah, saya di bulan kedua saya rubah metodenya, 4 jam makan, 4 jam makan, sedikit-sedikit tapi sering. Konsisten itu. Nah, di bulan ketiga saya pemulihan sudah layaknya orang biasa, maksudnya makan di segi makannya itu seperti orang biasa. Saya makan ya sudah sedengan, nggak sedikit. Terus makannya saya usahakan kalau lapar aja gitu. Itu pas waktu pemulihan. Begitu. Itu yang baru awal-awal. Karena kalau kalian makan terlalu banyak, itu juga tidak diperbolehkan. Di hadis Nabi pun tidak diperbolehkan makan yang berlebihan. Berhentilah sebelum kenyang. Makan ketika lapar itu. Itu makan sedikit-sedikit tapi sering gitu. Sedikit-sedikit tapi sering. Untuk melatih apa? Untuk melatih lambung itu. Terus jangan lupa jaga pola hidupnya. Hindari begadang dulu. Itu penting ya. Hidupnya yang biasanya baik dalam segi sifatnya itu juga harus dirubah. Yang dulunya selalu memperdulikan orang lain, sekarang sudah bodoh amat, sekiranya nggak mampu ya sudah. Bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang nggak penting, yang nggak ada hubungannya dengan kalian. Kalian jangan stuck terlalu mengikuti omongan-omongan orang lain yang melukai hati kalian. Kalian hilangkan rasa nggak enakan atau rikuan istilah Jawanya, juga hilangkan rasa emosi yang selalu dipendam. Maafkan hal-hal yang telah dilewati, maafkan apa yang pernah terjadi. Sudah, jangan sering memendam emosi. Terus hilangkan rasa pengen perfeksionis. Pengennya itu berpenampilan sempurna, itu hilangkan. Terus yang keempat, hilangkan rasa ambisius. Ingin sesuatu yang jauh-jauh hari atau jauh dari ranah kita. Saya bagaimana, nanti kedepannya gimana, mau sukses atau tidak, itu hilangkan. Itu mengganggu sekali dalam pola pikir kalian. Itu. Karena dulu kalian pasti seperti itu, maka hilangkan hal-hal yang seperti itu. Jalani apa adanya, syukuri hari ini, dan nikmati hari ini. Jangan terlalu jauh memikirkan hal-hal yang di luar ranah yang di situ. Sudah semuanya itu sudah diatur. Itu ya. Agar kalian apa? Cepat membaik, agar cepat pulih. Ketika kalian sudah sering melakukan aktivitas yang positif, bisa menjaga pola pikir, pola apapun, pola-pola yang saya sampaikan, tentunya kalian ketika panic attack, kalian sudah ya nggak sering mengalami panic attack. Ketika panic attack datang, tentunya kalian bisa mengalihkan. Kalau kalian sudah melakukan apa yang telah saya sampaikan di depan. Itu.
Tapi kalau seandainya kalian belum menerapkan itu, kalian panik attack, pastinya kalian bingung, kalian itu rasanya nyata dan tidak nyata, seperti ngambang, kayak mau pingsan, bahkan kayak mau M. Dan saya pengalaman itu pastinya kalian bingung, dan tempat ternyaman satu-satunya adalah UGD. Saya pernah mengalami itu. Nah itulah, maka apa yang perlu kalian lakukan, ya yang saya sampaikan ini. Pertama, walaupun secara kontan, secara otomatis nggak langsung hilang ya, nggak langsung ya, semua itu butuh proses. Penderita anxiety pengennya yang cepat-cepat, pengennya yang instan-instan. Tapi itu sebenarnya butuh proses ya. Ketika ada sensasi nggak langsung hilang, butuh proses. Nah prosesnya ya kalian melakukan jalan-jalan itu, melakukan berjemur, mengalihkan diri, jangan mengurung diri. Semakin lama kalian mengurung diri, maka semakin susah kalian mengalihkan sensasi. Semakin kalian mengurung diri, menuruti rasa malas, pengennya bengong, menuruti rasa takut, was-was, khawatir, gundah gulana, maka semakin susah kalian mengalihkan sensasi. Sensasi itu harus dialihkan, bukan dirasa-rasakan. Sensasi itu bukan dinikmati, tapi harus dicuekin. Dan itu susah kalau seandainya kalian belum melakukan metode. Kalau seandainya kalian sudah melakukan apa yang saya sampaikan, tentunya ketika kalian didatangi panic attack, kalian sudah tahu solusinya, kalian bisa mengalihkan, dan karena kalian sudah sedikit dibantu oleh hormon serotonin. Dengan cara apa? Dengan cara jalan-jalan pagi itu mengembalikan hormon serotoninnya itu. Hormon serotonin itu yang menjadikan melawan atau yang menjadikan bisa mengalihkan dari hormon kortisol. Begitu. Maka sudah sekarang apa yang kalian takuti, kalian harus lawan. Kalian harus dobrak mental yang lemah itu, mental yang acak-acak itu. Kalian harus lawan hal-hal yang menurut kalian itu takuti. Kalian harus mempelajari kenapa itu ditakuti, apa dampak buruknya untuk saya. Kalian dengar burung takut, dengar ambulan takut, apa dampak buruknya? Walaupun segi rasa, iya saya pernah mengalami les-lesan piaran, nafas berat, nggak karu-karuan, dengar burung sama dengar ambulan. Tapi apa hal buruknya yang berdampak ke kita? Nyatanya sebenarnya kan tidak. Berarti ya faktanya memang ambulan yang bunyinya seperti itu. Begitu. Dan nggak ada apa namanya, nggak ada hal buruk atau dampak buruknya ke kita. Maka lawan, sebenarnya mental kita lah yang sedang lemah. Maka ayolah kalian dobrak mental yang lemah itu dengan cara apa? Memaksakan diri, lawan yang kalian takuti, lawan yang kalian cemasi, lawan yang apa menurut kalian itu bahaya, dan padahal itu tidak berbahaya. Jangan mengait-ngaitkan sensasi, jangan merasa-rasakan sensasi, jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Kalian bukan dokter, kalian yang harus perlakukan apa yang perlu kalian lakukan. Kalian harus memperlakukan diri kalian sendiri layaknya orang normal, dan kalian sebenarnya itu normal, hanya di gangguan pola pikir dan mental. Kalian harus mendobrak mental yang ngecek-ngecek itu. Kalian harus memaksakan diri untuk bangkit melakukan metode-metodenya dan menjaga 3P-nya itu. Apa yang kalian takuti, semua itu tidak nyata. Semua itu permainan anxiety disorder. Kalian harus melatih diri step by step, harus bangkit melawan apa yang kalian takuti. Kalau pengalaman saya teman-teman, saya catat apa yang saya takuti, saya lawan. Dan faktanya apakah pingsan? Tidak teman-teman. Tidak. Maka kalian harus bangkit. Serasa horor mas, serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau jatuh sempoyongan, keringet dingin dari ujung kaki sampai kepala, itu dingin. Piar-piaran, les-lesan, itu semua rasa. Dan itu terasa, hanya terasa, serasa-rasa kayak mau pingsan, kayak mau jatuh. Seperti mau pingsan, seperti mau jatuh. Itu cuma seperti, serasa. Dan faktanya tidak pingsan. Jantung berdebar-debar itu hanya permainan anxiety, pikiran kita yang terlalu over. Akhirnya apa? Akhirnya memicu dari jantung yang berdebar-debar. Maka kalian harus lakukan itu.
Maka itu adalah jurus ketika kalian kedatangan panic attack, nanti kalian bisa mengalihkan. Tapi kalau seandainya kalian hanya mengurung diri, menuruti rasa malas, pengen mengurung diri di dalam kamar, hanya yang dituruti adalah bengong, ngalamun, tidak mau bangkit. Bagaimana kalian mau bisa mengalihkan panic attack itu? Dikala sensasi bermunculan, susah. Maka mulai sekarang kalian harus bangkit, kalian harus program, kalian harus rubah mindset itu, kalian harus berusaha belajar melawan apa yang kalian takuti. Pokoknya kalian harus bangkit sebelum kalian itu sampai bertahun-tahun. Sebelum kalian belum terlanjur. Dan semua itu pasti berlalu. Semua itu pasti akan sembuh. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang bahwa gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder ini tidak akan sembuh. Pasti sembuh, teman-teman. Maka kalian harus bangkit, upayakan, usahakan. Kalian harus berusaha step by step, belajar secara step by step, secara bertahap. Pasti kalian akan ada perbedaan. Ketika sensasi sudah jarang, terus kemudian datang sensasi, kalian jangan down lagi. Kalian jangan mau ke trigger. Kalian harus flashback. Nyatanya kemarin seperti ini, nyatanya aman, nggak pingsan dan nggak M. Kalian harus berpikir seperti itu. Maka lakukan apa yang saya sampaikan. Kalian semangat. Kalian harus husnudon bahwa apapun penderita, ya, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Semua itu tidak berbahaya. Dan husnudon bahwa gangguan ini pasti akan sembuh. Dan ketika saya ketika saya memberikan ini, sebenarnya kalian itu harus memperhatikan, ya. Ketika saya memberikan ilmu ini, kalian juga harus memperhatikan agar agar kalian itu bisa cepat keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Dan saya berharap semoga video ini bisa memotivasi kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua, bisa menemani kalian semua, dan semoga kalian cepat sembuh, cepat membaik. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.